ngukur diri. Nggak ngukur diri. Itu dia. Sekarang teriak-teriak hari pertama ya, hari ketiga, keempat, kelima, minggu pertama, minggu kedua bisa nangis bomba itu ya, tiap hari nangis di jalan. Sekarang sudah nangis, Pak. Sekarang udah Nangis teriak-teriak, sekarang. Pak. Tolong, kita nggak punya air, nggak punya listrik, tolong. Itu Mercy rumah sakitnya Indonesia baru kena mobilnya aja udah mewek-mewek. Nangis Allah Akbar. Baru mobilnya kena bom. Belum Mercy, belum gedungnya. Saya sih berdoa itu gedungnya hancur lebur itu si Mercy itu biar rata tanah sekalian. Memang kaum dungu, Pak Paul. Jadi kaum dungu ini listrik air aja masih minta dari Israel. Lagunya minta ampun ya. Lalu orang Indonesia dengan sok-sokan ngocehin Israel. Lah emang Indonesia ada kasih apa ke Palestina? Enam tahun tinggal di Israel, saudara ya. Nah, lanjut, Jati Sunda, silakan. Sampurasun, wah menarik. Sampurasun, Rampes. Ini materi menarik sekali nih dari Pak Pastor. Jelas dong, saya kan kuliah di sini. Tapi itu bubarnya Ottoman tahun 1924, Pastor. 1924. Iya, saya ingetnya 28 cuma pemuda lagi. Aduh. Itu saya sering gitu ya. 1924 ya, si Kemal Atatürk ya, saudara ya. Ya. Dan ini bagi semua perpolitika Indonesia, tokoh-tokoh politik, jangan buat statement yang mengundang kerancuan gitu. Sebab dari dunia pendidikan saja, tokoh karismatik seperti C.S. Panji Gumilang saja mengusulkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan fenomena yang menarik, pasti ini menarik di Indonesia, pasti banyak yang ngenceleng, Pak Pastor, yang jualan biasa seproy Palestina kan gitu. Iya. Pasti itu. Dulu ada siapa ya yang korupsi dana Palestina ya, yang ikut lari sama Rizik? Ya. Siapa? Nasruddin. Yang ikut lari sama Rizik. Ya. Dan ujung-ujungnya dipakai dana kampanye itu, Pastor. Pasti itu. Ikut lari. Ya. Muncul. Ya. Banyak kan, pasti kejadian ini dipolitisasi dan dijadikan rasa iba kepada masyarakat Indonesia. Ini sering berulang-ulang kejadian ini, dan saya harus mengingatkan jangan sampai bangsa Indonesia terjebak kepada ingin menyumbang, ingin berdonasi, tetapi salah arah, salah jurusan gitu. Yang harusnya ke Palestina, ujung-ujungnya dibelikan senjata, itu sajalah. Bagi saya sebagai warga negara Indonesia hanya mengingatkan saja kepada orang-orang yang ingin berbuat baik gitu. Lebih baik salurkan kepada Pak Pastor saja yang jelas-jelas diakonia kan, memberikan makan fakir miskin. Amin. Segitu saja Pak Pastor. Salam Pancasila, Sampurasun. Lanjut Pak Paul Dere. Sebentar ya. Siapa ya, sudah ingat nggak yang ketuanya FPI yang nyusul kabur ke Arab itu? Itu korupsi uang donasi Palestina. Siapa namanya? Betul. Ada yang ingat siapa namanya? Haikal Hasan, bukan Haikal Hasan ya, Nasruddin apa siapa ya? Siapa? Ketua NPF 212, siapa namanya? Saya lupa ya namanya ya. Mukanya saya ingat, saudara ya. Menyusul. Nah ini saudara ya. Ini nih. Siapa ini namanya nih? Bahtiar Nasir. Nah ini Bahtiar Nasir. Nah ini kan. Ketua GNPF akui buka donasi untuk aksi 212 ya. Bahkan juga untuk dana untuk Palestina ya, lalu dikorupsi ya. Bahtiar Nasir, saudara ya. Lanjut Pak Paul Dere. Mana nih Pak Paul Dere nih? Kok hilang? Lanjut Pak Paul Dere, mikrofonnya nyalain.
Kapolda deh. Tidur apa itu? Oke, tadi sampai tadi yang mau yang ini Pak siapa? Pak Gajah Mada tadi katanya mau ini mau koreksi tadi Pak Gajah Mada. Harga minyak. Gajah Mada. Wah, tidur juga nih. Oke, kalau nggak ada lagi Halo, kita halo. Udah masuk suara belum? malam. Udah masuk belum? Ya, Gajah Mada silakan. Lalu suara malam, Gajah Mada silakan. Ya, Koreksi apa tadi? tadi kan ada yang bertanya kalau Majapahit, nenek moyang Majapahit, siapa yang nanya tadi? Apa? Cornelius Wongkar. Itu ada di apa di chat. Jadi kalau nenek moyang Majapahit datang lagi, ya bagaimana? Ya ini itu nggak nyambung dengan itu. Jadi intinya begini ya. Ini ada genocide. Ya kan tadi kan saya bilang, bukan saya yang bilang itu Benyamin Netanyahu. Bahwa Israel itu tidak pernah meninggalkan wilayahnya. Bukan kata saya loh. Ya. Kecuali abad ke-7 terjadi pembantaian genocide bangsa Yahudi. Ya, saya aja sekarang sudah megang nih 7 pembantaian, 7 cerita bagaimana bangsa Yahudi dibantai. Sudah ada yang menyelidiki. Ya. Nah, dan kalau orang lain atau bangsa lain ada yang melakukan pembantaian suku asli, ya. Tapi setelah itu minta maaf. Paus pun pernah ke Kanada datang dia minta maaf perlakuan mereka terhadap orang Indian. Ya. Nah ini Islam ini nggak pernah minta maaf. Nah, jadi banyak yang nggak tahu, ya banyak yang nggak tahu telah terjadi pembantaian itu. Nah ini celaka nih. Saya punya grup ya, saya rasa intelek semua. Bahkan di situ presiden direktur gitu. Bila salah satu BUMN ya. Jadi ngomongnya gimana nih? Saya kalau bicara jujur nanti tersinggung. Ada teman saya yang di Amerika udah bilang, jangan jujur deh, ya ngomong. Jadi ya sudah, saya serahkan ke Pak Paul aja deh. Saya nanti nggak tahu gimana ngomongnya, ya. Pokoknya ya, Benyamin Netanyahu, Israel selalu mayoritas. Ya, jadi Israel tidak menjajah. Justru orang Arab itu yang ngaku-ngaku Palestina, ya orang Palestina dan orang Filistin berbeda. Orang Filistin itu orang Yunani, makannya anjing, makannya babi. Beda sama orang Palestina itu yang makannya ini apa? Makannya nggak makanan haram. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah orang Filistin, udah nggak nyambung. Beda budaya makannya, beda apa budaya yang lain-lainnya pun. Kan ada namanya penemuan arkeologi berbeda. Nah, jadi ini hanya hoax. Saya rasa hoax yang harus dibetulin melalui channel ini. Karena saya ngelihat Presiden Indonesia pun termakan hoax. Teman saya pun yang Presiden Direktur di salah satu BUMN juga termakan hoax. Sampai saya kesulitan kalau mau bicara jujur nanti jadi berantem antar teman kan, jadi susah gitu. Ya itu aja, terserah Pak Paul mau ngomong apa. Saya mau ngomong itu Suara sebenarnya. malam, silakan. Bagaimana Suara malam. Salam Pak Pastor, malam. Shalom. Ya, sejak ini Pak terjadi penyerangan itu Pak ya, hari Sabtu itu Pak ya. Itu kan sudah masuk berita di media-media Indonesia ya. Kompas, semua di merdeka.com. Tapi semua komentar itu Pak di kolom chat. Semuanya komentar mendukung Hamas tuh Pak ya, kalau kita lihat komentarnya Pak ya. Iya, karena bodoh. Bilang teruskan perjuangan, Allahu Akbar. Semuanya komentar yang sama ya, kalau kita lihat di kolom komentar itu ya. Tapi mereka juga nggak tahu, padahal situ korban juga banyak juga dari pihak Israel itu yang beragama Muslim. Mereka nggak tahu Pak ya. Mereka cuma komentar ya, teruskan Hamas itu. Ya, jadi yang komen ini, tapi yang paling biadab sebenarnya saya komentarnya Yusuf Kala Pak ya. Dia komentar ini perjuangan untuk kemerdekaan apa ya, bilang kemerdekaan
khilafah gimana gitu. Iya, kapan dijajahnya? Pertanyaannya kan kapan dijajahnya? Benar nggak? Betul. Nggak pernah. Israel tidak pernah. Kenapa bisa ada occupied di West Bank tadi? Kan dari tahun 1967 sama 1973 mereka nantangin Israel, belaga lah mereka. Ya, berlaga di medan perang. Bahkan dataran tinggi Sinai, Golan, West Bank, Gaza, ya dikuasain lah sama Israel, pemenangnya Israel. 2 kali perang menang Israel. Udah bagus, ya kan Gaza sama West Bank-nya dikembaliin. Ya kan? Dan diakui lagi otorita Palestina. Diakui. Tapi kan terus mereka macam-macam lagi si Hamasnya ini. Bahkan si Yasser Arafatnya dibunuh, ya kan? Iya. Jadi tidak ada penjajahan itu, tidak ada. Compong ini pemerintah Indonesia, kentir. Iya, Ya kan? yang terutama itu dari MUI Pak ya, yang pertama kali bersuara ya mendukung Hamas Pak. Enggak, JK yang pertama kali bersuara. Ya. JK Tapi itu yang Hamas saya- itu. Iya. Menurut muslimin itu. JK itu Hamas. pohirnya itu, dia Hamas kaya itu. gara-gara dukung perang-perang itu. Kalian masjid ayo nyumbang buat ini, ya duitnya masuk zakat ini. Sumbangan Palestina ini ya dimakan semua sama Yusuf Kala ini. Sumbangan kalian, makanya keduta besarnya kan bingung kan, tidak pernah ada sumbangan masuk ke Palestina dari Indonesia. Artinya siapa yang makan selama ini? Yaitu ketua Dewan Masjid kan dikumpulkannya melalui masjid kan. Ya Yusuf Kala inilah yang ketua Dewan Masjidnya kan. Dialah bohirnya itu tadi, yang kayak si siapa tadi itu? Yang kayak si ini kan, si siapa tadi? Nah ini nih, kayak orang ini kan. Nah ini kan Yusuf Kalanya nih. Afghanistan segala macam kan bohirnya Yusuf Kala. Afghanistan, Hamas, bohirnya Yusuf Kala. Lanjut. Iya. Iya, jadi sama waktu ini Pak Afghanistan Pak ya, waktu Taliban menyerang itu. Yusuf Kala kan ngumpulin dana kan? Iya, dia juga bicara mendukung Taliban tuh ya. Bahkan dia pernah mendukung. Ya Taliban. setelah Taliban datang ke Indonesia, terus kan tiba-tiba menang aja kan? Orang Amerika tiba-tiba angkat kaki kan? Iya betul. Jadi Ini ada koordinasi Pak ya kalau dibilang. dan sekarang tim pemenangnya, tim pemenangan Anies, tim nasionalnya, tim suksesnya adalah Yusuf Kala. Betul. Kan? Ya kita bisa melihat lah gimana waktu pilkada Jakarta. Lanjut. Ya. Nah, suara kemenangan lagi. Kita Jadi kasih apa-apa waktu. saya tambahin. Ya, kita kasih waktu sampai 12:30. Kita tutup nanti saudara ya. Ya, suara kemenangan silakan. Jadi gini, ini memang orang-orang dungu ya. Jadi berani-beraninya mau nyerang Israel, nggak ngelihat dirinya di mana nih kemampuannya. Nggak ngukur mereka. badan. Ya, nggak bisa ngukur diri ya. Jadi gini aja deh, kita lihat kalau lawan Jepang dengan posisi Jepang waktu itu Perang Dunia Kedua saja, jadi beda tahunnya tuh udah berapa tahun ya, 60-70 tahun yang lalu, bayangin ya, dengan senjata Jepang Perang Dunia Kedua ya, 45-an ya, 1945 ke 2023 itu udah berapa tuh, hampir 80 tahun ya, 78 tahun gitu bedanya. Jepang udah punya pesawat ya, banyak itu ribuan ya, punya tank ya. Nah, lawan nggak bakal bisa menang ya, kondisi Palestina sekarang nggak punya tank, nggak punya pesawat begitu, gimana bisa menang? Lawan Jerman aja lah, Jerman dengan kondisi kekuatan militernya di Perang Dunia Pertama saja, tanknya udah ribuan begitu ya, punya pesawat ribuan juga begitu. Nggak ngukur lawan Israel yang zaman sekarang yang punya senjata hulu ludak nuklir begitu, yang bisa ngebom Hiroshima Nagasaki aja hancur lulu lantak begitu ya, kaget langsung shock, nyerah begitu ya. Jadi memang ini Islam ini ya sukanya cuman klaim-klaim ya, negara-negara Islam ini hoak-hoak ya, kedunguan-kedunguan dan kebodohan-kebodohan supaya rakyatnya ya gampang dibodohi ya, yang jadi pemimpin ya orangnya bodoh-bodoh begitu ya, apalagi yang modelnya kelas TV One ya, memang TV orang-orang bodoh begitu ya, yang bangunnya cuman hoax begitu. Nah, sama Indonesia, gimana kota perjuangannya selama ini framingnya dengan bambu runcing bisa menang, gimana bisa menang lawan Jepang? Jepang saja bisa ngalahin China yang rakyatnya banyak seperti itu begitu ya, bisa lewat Manchuria, bisa nyerang ke Nanjing segala macam ya. Nah, justru karena Amerika lah
Indonesia bisa merdeka ya. Jadi dulu Singapura ya bekas jajahan Inggris, karena Inggris diserang Jerman, kalah bukannya kalah ya, waktu itu Prancis sudah diserang ya, sudah dikuasai Jerman. Inggris sebentar lagi kalau nggak ada bantuan Amerika ya Jerman yang menguasai ya. Justru akhirnya lewat Singapura, Vietnam, jajahan-jajahan Inggris dan Prancis, termasuk Indonesia, Belanda ya, dan Jepang, begitu dibom Amerika juga menyerah ya, baru Indonesia bisa merdeka ya. Nggak ada negara Muslim itu bisa merdeka, justru lewat orang-orang kafir, negara-negara kafir. Mestinya berterima kasih ya, emang cuman nggak tahu diri ya, susah dan nggak bisa mengukur diri. Nggak ngukur diri, itu dia. Ya. Sekarang teriak-teriak hari pertama ya, hari ketiga, keempat, kelima, minggu pertama, minggu kedua bisa nangis bomba itu ya, tiap hari nangis di jalan. Sekarang sudah nangis, Pak. Sekarang udah Nangis teriak-teriak, orang. Pak. Tolong, kita nggak punya air, nggak punya listrik, tolong. Itu Mercy Coba rumah sakit Indonesia baru kena mobilnya aja udah mewek-mewek. Nangis-nangis Allahu Akbar. Baru mobilnya kena bom. Belum Mercy, belum gedungnya. Saya sih berdoa itu gedungnya hancur lebur tuh si Mercy itu biar rata tanah sekalian. Emang kaum dungu, Pak Paul. Jadi kaum dungu ini payah tuh ya, lebih gede emosi daripada otak gitu ya. Jadi itu yang dibanggain. Lebih gede biji daripada otak, Pak. Bukan emosinya, Pak. Bijinya lebih gede daripada otaknya. Itu masalah titiknya ya, bijinya, Pak. Titik gede biji semua, jadi nggak ada gunanya. Iya, jadi nggak mikir gitu loh, ya kan? Justru lewat Israel begini ya, diserang, diajak perang seperti ini ya, Gaza mestinya kalau Israel menang hitungan mingguan ya, mungkin dalam 1 tahun itu udah bisa dikuasai, Hamas udah nggak bisa masuk lagi ya, udah dipimpin aja udah, Gazanya itu diambil alih, caplok saja udah ya kan, ngajak perang daripada ada Hamas di situ terus biang rusuh ya. Yang ada bisanya nyerang rakyat sipil ya, bodoh begitu. Sekarang sembunyi, ngumpet semuanya ya, nggak berani ya. Begitulah kaum dungu ini gampang dibodohi ya, cuman bisanya modalnya teriak-teriak begitu ya, nggak ada. Mereka tuh ketertinggalan lah semuanya. Dengan perang dunia pertama Jerman aja kemampuan kapasitasnya udah ketinggalan ya, udah terbelakang ini semuanya. Mereka tuh cuman bisanya teriak-teriak aja ya, seperti itu Pak Paul yang saya tambah. Nah ini ya, orang listrik air aja masih minta dari Israel. Lagunya minta ampun ya. Lalu orang Indonesia dengan sok-sokan ngocehin Israel. Lah emang Indonesia ada kasih apa ke Palestina? Tiap hari suplai listrik, air, makanan. Nah ini tadi ya, kemarin ada yang bilang si Rizal. Si siapa ya? Ini kan suplai makanannya, itu kan punya orang Gaza. Dirampok sama Israel. Oh bukan ya, Gaza, jalur Gaza, wilayah Palestina baik yang di West Bank maupun di Gaza tidak punya bandara, saudara. Kembali ya, jalur Gaza dan West Bank itu tidak punya bandara. Semua suplai apapun selalu lewat Tel Aviv, saudara. Ya, selalu lewat Tel Aviv. Ya. Coba lihat, jalur Gaza nggak punya, selalu lewat Tel Aviv, saudara. Semua makanan dikirim selalu melalui, itu terakhir ya, saudara ya, selalu dikirim melalui Tel Aviv. Lalu makanan ini berhenti di Tel Aviv, apakah dirampok namanya? Bukan, ya memang dari Tel Aviv dikirim ke sini atau dikirim ke sini. Anda mau kirim Indomie, ya, tetap turunnya di Tel Aviv. Anda mau kirim ke Yordania, muter jauh sekali, tetap harus lewat daerahnya orang Israel. Tetap harus lewat wilayah orang Israel, saudara. Ya, mana tadi? Mana ya? Ya. Anda mau lewat manapun, mau ke jalur Gaza, tetap harus lewat wilayah orang Israel. Ya. Nah, kita balik lagi nih ya. Tetap harus lewat Israel, saudara. Anda mau masuk. Bisa lewat Mesir, tapi dari daerah susah, ini daerah padang gurun, saudara. Paling aman turun Tel Aviv masuk. Kalau dari Kairo, jauh sekali, saudara, mau berapa jam? 3 hari baru nyampe. Ya kalau banyak
meletus di jalan. Tetap melalui Tel Aviv, harus ditagi Tel Aviv, harus dari sini. Dikirim ke sini. Mau ke West Bank, mau ke sini sama saja tadi ya. Sehingga makanan itu ya ditahan lah. Ya kan, semua pasokannya ditahan, bukannya punyanya Hamas dirampok sama. Lah kamu goblok, bandara aja masih numpang orang kok. Lah Anda mau petingkah. Nah sekarang begitu ditutup, ngomongnya katanya dirampok. Kan kuculuk ini orang-orang Gaza ini kan. Kan kuculuk ini si Jokowi nih. Ya kan, sama semua pengamat Timur Tengah itu. Goblok semua. Nggak pakai otak. Ya, pakailah otak kalian pemerintah Indonesia. Nah, media compong, media-media compong semua. Yang saya ngomong semua, Anda bisa bantah silakan. Ya logikanya, kalau tahun-tahun ini meleset dikit lah ya. Tapi kalau fakta dan sejarahnya, itulah fakta sejarahnya. Saya hanya menyajikan apa adanya. Nggak ada yang saya rubah, saudara. Ya, bahkan Anda bisa akses dari Wikipedia. Ya kan, semua tahun-tahun semua ada di Wikipedia, Anda bisa akses. Ya, jadi tidak ada yang saya rubah, itu fakta. Dan saya hanya meluruskan cara berpikirnya. Dibanding dengan TV One yang banyak bohong itu ya, narasumbernya bohong semua tuh. Uculuk semua. Besok ingat jam 3 siang ya, jam 3 siang ada Ibu Koni dan Pak Ponto.